Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, perkenalkan, aku Happy dari Pendidikan Sejarah FKIP UNS. Di sini aku mau bahas sedikit nih tentang sejarah Kongres Pemuda Kedua. Kira-kira bagaimana ya sejarah Kongres Pemuda Kedua ini? Sumpah Pemuda merupakan intisari dari isi putusan Rapat Pemuda-Pemudi Indonesia atau dikenal dengan Kongres Pemuda Pertama dan Kongres Pemuda Kedua. Melalui hasil kongres itulah kita bisa mengenal istilah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Terlaksananya Kongres Pemuda Kedua merupakan dampak dari gagalnya upaya Kongres Pemuda Pertama pada tahun 1926 untuk mewujudkan cita-cita persatuan pemuda. Selain itu, hal yang juga mendorong diselenggarakan Kongres Pemuda Kedua adalah berkembangnya pemikiran politik secara terbuka para pemuda yang didorong oleh berbagai peristiwa. Misalnya, pemberontakan PKI yang gagal, munculnya pergerakan pemuda yang bersifat kooperatif maupun non-kooperatif, pulangnya anggota Perhimpunan Indonesia dari Belanda, dan berdirinya partai-partai politik sejak tahun 1927. Atas inisiatif PPPI, para pemuda meneliti hambatan saat Kongres Pemuda Pertama. Pada tanggal 2 Mei 1928, bertempat di Klub Gibau, Jalan Kramat Raya, para pemuda belajar melakukan pertemuan dan menyepakati untuk mengadakan Kongres Pemuda Kedua. Kongres ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi. Sebelum kongres digelar, para pemuda mengadakan pertemuan terlebih dahulu pada tanggal 3 Mei 1928 dan 12 Agustus 1928. Mereka membahas tentang pembentukan panitia, susunan acara kongres, waktu, tempat, dan biaya. Kongres Pemuda Kedua dihadiri oleh lebih dari 700 orang yang berasal dari berbagai organisasi dan agama. Organisasi pemuda yang terlibat dalam Kongres Pemuda Kedua dikelompokkan dalam 3 kategori. Kategori pertama yaitu yang bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatran Bon, dan sebagainya. Kategori kedua yang berbasis study club seperti Indonesia Study Club. Lalu yang ketiga berbasis nasionalisme dan agama seperti Perhimpunan Indonesia, Jong Islamiten Bon, dan masih banyak lainnya. Selain itu, pertemuan juga menyepakati pembentukan kepanitiaan kongres dengan susunan sebagai berikut. Sugondo Joyo Puspito dari PPPI sebagai ketua, RM Joko Marsaid dari Jong Java sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin dari Jong Sumatran Bon sebagai sekretaris, Amir Syarifuddin dari Jong Bataks Bon sebagai bendahara, Johan Mahmud Jojo dari Jong Islamiten Bon sebagai pembantu pertama, R. Koco Sungkono dari Pemuda Indonesia sebagai pembantu kedua, Sundo dari Jong Celebes sebagai pembantu ketiga, Johannes Laimena dari Jong Ambon sebagai pembantu keempat, Muhammad Rojani Suhud dari Pemuda Kaum Betawi sebagai pembantu kelima. Perceraian itu wajiblah diperangi agar kita bisa bersatu. Begitulah sambutan Sugondo Joyo Puspito dalam pembukaan Kongres Pemuda Kedua. Rapat pertama dilakukan pada Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jongenlingen Bon atau KJB. Ketua Kongres Sugondo Joyo Puspito memberikan sambutan. Ia berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda.
Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Di Indonesia ini mesti lebih banyak perubahan-perubahannya dalam segala apapun juga. Kita harus membuang jauh-jauh itu tabiat mempermanja anak-anak kita. Ungkap Purnomo Wulan pada rapat kedua. Rapat kedua dilaksanakan Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung OS Java Bioskop pada pagi hari, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkono, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pramuka tanpa semangat kebangsaan bukanlah pramuka, ungkap Theo Pangemanan dalam rapat ketiga. Rapat ketiga dilaksanakan Minggu 28 Oktober 1928 pada malam hari. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Kemudian Ramelan mengemukakan tentang gerakan kepanduan yang tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Theo Pangemanan menyampaikan bahwa pandu sejati adalah pandu berdasarkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air Indonesia. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman melalui lantunan biola. Lagu tersebut disambut dengan sangat antusias oleh peserta kongres. Kemudian kongres ditutup dengan pembacaan sebuah keputusan oleh Sugondo Joyo Puspito. Keputusan ini dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, tanah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia dirumuskan dalam bentuk Ikrar Sumpah Pemuda yang bunyinya, Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sumpah atau janji yang diikrarkan oleh para pemuda di bumi pertiwi ini, bahwasannya sebagai putra-putri Indonesia harus mengakui atas tanah air bangsa dan bahasanya. Dalam Sumpah Pemuda ini, para pemuda bersumpah bahwa Indonesia adalah tanah air tumpah darahnya, serta bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempersatukan seluruh tanah airnya.
ingat kata-kata dari Insinyur Soekarno? Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Begitulah kutipan dari Insinyur Soekarno yang menunjukkan bahwa pemuda yang bersatu dapat menghimpun kekuatan luar biasa yang dapat mengubah dunia. Nah, itu tadi sedikit materi tentang sejarah Kongres Pemuda II. Semoga bermanfaat and see you.